belum kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra RKS. Senang sekali saya Putri Aisyah dapat menemani Anda kali ini di Pak Ora Podcast RKS TV, menyapa obrolan rakyat. Dan Mitra RKS, kali ini saya sudah ditemani dengan narasumber saya ini dari komunitas UMKM iHomik. Kali ini sudah ada bersama saya, ini yang pertama ada Mbak Eli Kartika selaku ketua. Mbak Eli, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Mbak Eli ini dari komunitas mana ini berarti? Iya, saya dari UMKM. Kebetulan di sini saya ketua iHomik, dan di sini usaha saya adalah kerajinan, Mbak. Kerajinan. Iya, jadi saya mengangkat tema perca karena di Pekalongan ini kan banyak limbah perca. Daripada perca itu tidak bermanfaat, kemudian saya mix dengan berbagai kain, akhirnya biar perca itu mempunyai nilai jual yang lebih tinggi, seperti itu. Jadi, kalau apa ya dari komunitas Mbak sendiri ya, ini berarti kalau anggotanya itu kira-kira sudah berapa banyak ini, Mbak? Oke. Kalau untuk anggota kita sudah cukup banyak, 200-an lebih. Jadi awal mula berdirinya itu dulu kita sendiri-sendiri, kita bertemu di satu kegiatan pameran, kita membentuk satu grup WA waktu itu. Kemudian saya, Mbak Eka, Mas Romzi, Mas Edi Kopi, dan satu lagi Mbak Riana, kita berinisiatif gimana sih kalau teman-teman ini kita satukan dalam komunitas. Akhirnya di situ kita bikin satu komunitas yang waktu itu namanya Rumah Kreatif Kabupaten Pekalongan. Waktu itu yang meresmikan juga Pak Bupati waktu itu, Pak Asip. Nah, di situ kemudian berjalannya waktu, karena rumah kreatif itu banyak sekali digunakan BUMN, ada BNI, ada BRI, ya. Kemudian kita beralih menjadi iHomik, seperti itu. Kebetulan saya ketuanya, Mbak Eka bendaharanya, Mas Romzi sekretarisnya, seperti itu. Kita berlima adalah foundernya. Iya, seperti itu. Dari kita berlima, tadinya ber-30, naik lagi sampai sekarang grup WhatsApp-nya banyak yang ingin masuk, cuma sudah penuh overload. Waiting list gitu jadinya. Seperti itu. Ya, dan ini dari Mbak Eka Kustiana selaku bendahara. Ini berarti dari komunitas apa nih berarti? Sama, saya dari iHomik juga. Saya bendahara di iHomik. Kebetulan kan kalau ada kegiatan, karena selain kita ngumpul beberapa kali, kita juga melakukan kegiatan baik dari pihak luar yang mengadakan kegiatan dengan kita atau kita dengan anggota. Kayak kemarin itu terakhir kita kegiatan ada di Lela Asri. Jadi iHomik itu ada kepanjangan di Institute of Home Creative Industry. Jadi selain kita para pelaku usaha, pelaku UMKM yang berkumpul, terus kita juga ada mengadakan pelatihan untuk anggota atau umum. Biasanya seperti itu, dan beberapa kali anggota kita juga sudah mengadakan pelatihan seperti itu. Yang terakhir kemarin itu kita foto produk. Banyak teman-teman itu kenapa pas kemarin terakhir kita bikin foto produk, ternyata teman-teman yang kuliner itu mereka produknya enak, Mbak. Tapi ketika dimunculkan secara visual, tampilannya kurang bagus. Jadi makanya kan kemarin ini tuh produknya enak, teman-teman itu produknya enak, packagingnya kalau misalkan yang itu kan juga udah mulai bagus, karena beberapa kali juga ada pelatihan packaging kan. Terus tapi untuk pengambilan fotonya ketika mereka harus diupload ke sosial media itu belum, kalau dilihat mata itu belum muncul keenakannya. Makanya kan kemarin belum memikat berarti. Iya, betul. belum memikat keenakannya. Jadi salah satu dari kenapa sih iHomik didirikan itu kan karena yang satu selain digital marketing juga kan, kita juga ada juga digital marketing.
teman-teman nanti bisa sharing kan, yang tahu ini sharing ke ini, misalkan ada info ini, ternyata di sini ada fitur baru nih, ini nanti kita sharing ke itu, makanya kan ada grup WhatsApp itu. Terus kalau kegiatan kita ada di bendahara ya, jadi kita juga misalkan dari pihak luar pun misalkan ada kegiatan dengan kita ada rekeningnya sendiri untuk yang komunitas. Berarti itu ada, maksudnya kan misal dari awal anggota masuk, terus itu ada pelatihannya bertahap atau gimana itu berarti Mbak? Enggak, itu per event aja ya Mbak, per event aja sih. Jadi kita misalkan bulan ini kita mau ada ini nih, ini gitu tuh. Enggak per masuk nanti ada pelatihan, enggak, jadi per event aja gitu. Terus per eventnya biasanya berapa bulan sekali atau mungkin sebulan sekali atau gimana? Enggak mesti sebulan. Dulu sebulan. Kalau sebelum pandemi itu ADART kita itu setiap bulan kita selalu ada kegiatan. Jadi tadinya sudah rutin, bulan ini kita mau misalnya latihan pengambilan foto, besok kita latihan bikin kerajinan, bulan besoknya makanan, terus barista kayak gitu. Nah setelah itu kemudian pandemi datang, ya sudah akhirnya off semua. Gitu. Jadi e-homik-nya itu sudah sebenarnya kita sudah pas kita berdiri mulai dari rumah kreatif ke e-homik itu kita sudah nyusun foundernya ada berapa, kita nggak pengurus ya, jadi founder aja, kita nggak ada pengurus hariannya, jadi kita ada founder aja, jadi per kegiatan baru kita adakan kepanitiaan. Jadi ininya tetap founder berlima. Terus kita sudah bikin juga ada RT-nya, visi misinya, kegiatannya setahun itu per tahunnya itu sudah ada. Tapi karena pandemi akhirnya kita off. Iya, jadi off berarti. Nah, ini sekarang ada Mas Romzi selaku sekretaris ya, di komunitas UMKM e-homik. Ini berarti memegang di bidang apa ini Mas? Sekretaris ya. Iya, sekretaris. Kalau Mas Romzi di kaos. Iya. Usahanya usaha kaos. Oh, kaos sendiri berarti. Terus anggotanya juga udah banyak berarti Mas? Anggota yang masuk ke komunitas jenengan. Kita sama, kita satu. Sama cuma berarti Mas ini pegangnya kaos. Iya, dia usahanya kaos. Oh, usahanya berarti. Sekretaris di e-homik. Terus ini kan awal mula tadi kan sendiri-sendiri ya Bu. Iya. Terus kan sejak kapan bergabung bersama kayak gitu? Jadi kita berdiri itu 2018. Kita sudah menginjak tahun ketiga ini, dan alhamdulillah luar biasa responnya. Di sini teman-teman antusiasnya ingin bergabung ke kita ini juga sudah luar biasa, sampai kemudian tadinya saya gini, saya sudah melalui beberapa komunitas UMKM, tapi saya pribadi nggak mau kalau yang sudah besar-besar saja. Saya ingin menggandengnya mereka yang baru tumbuh, karena kalau yang baru tumbuh ini tidak digandeng, mereka nggak akan muncul. Kalau yang sudah besar-besar, biarlah mereka jalan sendiri. Kemudian kita berlima klik, kita gerilya nih, ada temen yang produksi apa, misalnya peyek atau misalnya keripik pisang, udah kita ajak sampai kemudian akhirnya kita ini jadi kayak komunitas, kayak saudara. Jadi semisal nih dinas ada pelatihan gitu kan, untuk yang di bawah ini pasti tidak tahu, tapi karena kita tahu akhirnya kita bergilir. Mau ada pelatihan manajemen perusahaan, misal siapa yang berminat, aku mbak, aku ya udah kita rolling, hari ini dia ikut, ada pelatihan lagi nanti siapa yang ikut. Jadi kita memang di bawah naungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pekalongan. Di situ setiap ada kegiatan apapun kita selalu minta izin ke sana, dan berharap jika dinas ada kegiatan mereka akan mengajak kita. Jadi akhirnya di situ kita sinkron. Jadi mereka butuh UMKM, kita sudah ada wadahnya, sudah terklaster dengan baik, seperti itu Mbak. Terus kira-kira yang melatar belakangi nih Mbak, mungkin bisa jadi bersama-sama kayak gini? Yang melatar belakangi, kalau awal saya ini sendiri ya, maksudnya kemudian saya menjadi binaan. Di situ saya lihat
yang datang entah itu pelatihan, entah itu pameran, selalu orang itu saja. Kemudian ketika saya punya banyak teman, saya ajak sampai kemudian ketemu 5 klik ini, Mbak. Nah, kita akhirnya setuju, kita ngangkat yang baru-baru aja. Nek yang sudah besar sudah gitu, senior. sudah senior, sudah biarin, ngapain maksudnya kita gandeng Harusnya yang mereka. merangkul ya. Harusnya. Harapannya kita yang kayak Mbak Eli mungkin kan udah senior nih ya. Harapannya biar yang senior ini yang biasa bekerja sama dengan dinas, sudah ada channel ke sana, itu biar bisa merangkul yang bawah, yang belum kenal dengan yang belum kenal dinas. dengan dinas. Makanya kan kadang diajak ya Mbak, diajak ayo yang belum punya IUMK, ayo dibikin dibikin izin usahanya, yang makanan yang belum ber-PIRT, ayo PRT-nya dibikin, dikoordinasikan sama ini ke dinasnya gitu. Ya, jadi banyak sekali masalah yang dihadapi UMKM. Kebanyakan mereka itu misalnya belum tahu arti pentingnya NIB, nomor izin berusaha. Sekarang ini setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sangat dibutuhkan. Teman-teman itu nggak tahu caranya daftar tuh gimana. Kita bantu. Kadang nanti rombongan 25 orang kita antri di dinas, kita janjian. Jadi begitu ada program BPUM kemarin yang dari kementerian itu ya, teman-teman akhirnya merasakan manfaatnya berkomunitas gitu. Mereka tahu, untung aku sudah punya NIB. Kalau yang belum kan di dinas PTSP itu antrinya itu sampai panjang sekali dan berhari-hari. Sedangkan yang sudah tergabung di grup UMKM mereka sudah santai. Kita tinggal daftar, izin kita sudah komplit dan informasi selalu mengalir. Nah, tugas dari kita semua selalu bilang ke teman-teman, ajak teman saudara untuk bergabung. Jadi manfaat komunitas kita bisa dapat teman, saudara, rezeki, bahkan informasi seperti itu. Iya. Itu tadi mitra RKS ya. Dan setelah ini kita akan lebih jauh mengenal lagi ya mengenai produk-produk yang dihasilkan dari komunitas UMKM iHomik ini. Seperti yang saya pakai topi ini mitra RKS. Jadi nantikan lagi ya kabar dari kami, jangan kemana-mana.